Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Angrani Haliza dengan NIM 3521068. Saya di sini akan menjelaskan tentang vocational guidance. Yang pertama ada penjelasan hadis dan artinya. Saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdatana Abdullahi benu Maslata ahrojna Isa benu Yunusa an ahrodnina ahlana ang bani Ba'ri Hanafiya an ahnafi bani Malik an rojula min asori ata nabiya sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu faqala afafi bainika saun syai'un qala bala hisun nalabasu ba'dohu wa nabsutu ba'do wa qatbu nasarobu fihi milma'i qala stini hima qala fa'angtahu bihima rasulullah fa'adahuma sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala man yatasari hadaina qala rujulan ana wujudahuma bihi hama wa qala man yazidu ala dikhum mariyataina aw salata qala rujulun ana akhuduhuma bihi bidirhamaini iyahu wa akhada fa'atahuma alladhi humaini wa antahuma ansori wa qala istamaro ba'hadihima ta'aman fa'adari ila hifzika wa hibata robbah akharata ilaina fatani fa'atahu bihi fasajada fihi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhada biyatihi bayidihi summa qala lahu wa hubab anta bihi wa ba'sola wa ataka hamsaro yauman fahadaba rojala yastaibu wa yabamu faja'a wa qad asaba hasrata wa dorohi fasasah bi ahdiyaha taubatan wa bahdihi sa'ha wa ta'amah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada khairu laka man anjaita wa salam laka fi wajhika yaumal qiyamah inna maslaka la tasulu ila lifatati lidi fahri mudkhila aulihi hukmi ma'li'i aulidi dami muji'i. Arti dalam hadis tersebut ialah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-Qadar bin Jahal dari Abu Bakar Hanafi dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki dari kalangan Ansor kedatang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah di rumahmu telah terdapat sesuatu? Ia bertanya, ya alasan pelan yang kami pakaikan sebagai dari kami hamparankan sebagian serta gelas besar yang digunakan untuk minum air. Beliau berkata, bawalah keduanya kepadaku. Anas berkata, kemudian ia membawanya kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapakah yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya membelinya dengan 1 rom. Beliau berkata, siapa yang menambah lebih dari 1 dari rom? Beliau mengatakannya kedua atau 3 kali. Seorang laki-laki bertanya, saya membelinya dengan 2 rom. Kemudian beliau memberikan kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 rom. Beliau memberikan uang tersebut kepada ansor tersebut dan berkata, berilah makan dengan 1 rom, kemudian berikan kepada keluarga dan belikan kapak, kemudian bawalah kepadaku. Kemudian orang tersebut membawanya kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW mengikatkan kayu pada kapak tersebut dengan tangan, kemudian berkata kepadanya, pergilah kemudian cari kayu dan jualah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Kemudian orang tersebut pergi dan mencari kayu serta menjualnya. Lalu datang dan ia telah memperoleh uang 10 rom. Kemudian ia membeli pakaian dengan sebagainya dan makan dengan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap minta-minta datang sebagai nokta di wajahmu. Pada hari kiamat sesungguhnya sikap meminta-minta tidak layak kecuali untuk 3 orang, yaitu untuk orang kafir dan miskin, atau orang yang memiliki hutang sangat berat, atau orang yang menanggung atau orang yang menanggung dia sementara ia tidak mampu membayarnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan hadis tersebut.
Ketika orang An-Ansor tersebut datang dan meminta sesuatu, maka Rasulullah tidak langsung memberinya, akan tetapi menyadarkan orang tersebut sambil memberikan pendampingan untuk keluar dari kesusahan dan kemiskinan. Di sini kita melihat bagaimana keahlian Rasulullah Muhammad SAW dalam melakukan bimbingan terhadap orang Ansor tersebut untuk memberikan kesadaran supaya ia sadar akan potensinya. Berarti di sini Rasulullah SAW melakukan lelang terhadap barang orang Ansor yang meminta sesuatu kepada Nabi tersebut. Apabila seorang Ansor tersebut melakukannya sendiri, maka dia tidak akan mampu. Karena itulah di sini diajarkan oleh Nabi untuk bagaimana mengubah aset menjadi produktif, yaitu dengan cara strategis yang bisa dilakukan oleh organisasi tertentu atau pribadi tertentu yang mempunyai akses yang lebih luas. Ketika hasil penjualan barang orang Ansor tersebut laku, maka Rasulullah SAW memberikan kepada orang Ansor tersebut dengan berpesanan berpergilah beli makan dan tampak Rasulullah juga tidak ingin melihat Ansor tersebut selama 5 hari. Bukan berarti Rasulullah enggan melihat tersebut, tapi beliau ingin mengajarkan arti untuk keluar dari kemiskinan itu butuh proses. Yang ketiga, ada penjelasan hadis sesuai BKPI. Hadis ini yang diceritakan oleh Nabi Daud memberitahu kita bagaimana Nabi mengajarkan kita bagaimana memberi, menjadi contoh dan membimbing mereka yang membutuhkan solusi untuk masalah mereka. Di sini Nabi menerapkan atau mencontohkan bagaimana konseling karir dilakukan yang sangat menyentuh hati yang baik. Semua sahabat menemani Nabi Muhammad SAW saat itu. Bimbingan karir khususnya di sekolah adalah tentang membimbing dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seseorang tentang apa yang ada di sekitarnya, tentang pekerjaan dan jabatan yang nantinya mereka temukan. Ini adalah hadis yang sama disebutkan di atas, di mana Rasulullah memberikan petunjuk kepada kaum Ansor tentang harta mereka untuk menyadarkan dan memahami bahwa segala ikhtiar bisa dimulai dari mana saja. Dalam hadis Nabi mengatakan kita harus peka terhadap apa yang kita miliki, karena itu bisa menjadi sumbernya atau kunci pertama untuk mulai langkah kita. Pemecahan masalah dalam bimbingan karir. Dalam bimbingan karir khusus, siswa membimbing siswa untuk memahami apa yang disukai dan tidak disukai, seperti kompetensi diri, kedisiplinan, dan kontrol aktivitasnya sendiri. Di hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi sedang menghadapi orang-orang Ansor yang berada dalam kesulitan keuangan karena pekerjaan mereka. Dalam konseling karir, berikut langkah-langkah untuk mengatasi masalah dalam konseling karir. Yang pertama ada non-direktif, berarti mengungkapkan semua milik klien, perasaan dan pikiran tekanan dengan cara yang menggunakan klien. Nabi menggunakan metode pengajaran. Dengan cara Nabi ini, Nabi lebih mengarahkan orang tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan Rasulullah juga tidak bertindak gegabah menolong orang itu dan dalam menasehati seseorang dengan cara halus seperti dalam kutipan dari terjemahan hadis di atas. Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan, ditunjukkan bimbingan, pengetahuan, peringatan dari kisah sayang. Kemudian Rasulullah bersabda, itu lebih baik bagimu daripada mengemis pada wajahmu yang bercela dengan menghakiminya. Yang kedua ada teknik Rasulullah dalam menghadapi pendamping klien yang dapat dipahami pada dipetikan dari kisah-kisah hadis adalah bahwa bagaimana teknik yang digunakan Rasulullah SAW dalam menghadapi atau kari konselor. Ada satu klien dan konsultasikan ditantang untuk mengenali potensi mereka sendiri dan semua yang mengelilingi mereka. Bagaimana diceritakan dalam hadis, Nabi memerintahkan Ansor untuk tidak muncul selama 15 hari. Bukan berarti Nabi tidak ingin bertemu lagi, tapi beliau ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu ada tahapan dan prosesnya masing-masing. Dan yang terakhir kesimpulan, di sini bisa melihat bagaimana Muhammad SAW dalam membimbing masyarakat Ansor meningkatkan kesadaran dan menyadari potensi mereka. Hal ini sama dengan hadis di atas, di mana Rasulullah diberikan petunjuk kepada kaum Ansor mengenai hartanya, agar mereka sadar dan paham bahwa segala ikhtiar bisa dimulai dari mana saja. Pemecahan dalam bimbingan karir seharusnya bimbingan karir khusus siswa mengajarkan siswa untuk memahami apa yang mereka suka dan tidak suka, seperti kompetensi diri, kedisiplinan, dan kontrol atas kegiatan mereka sendiri. Bisa juga dari kisah hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi sedang menghadapi kaum Ansor yang sedang kesulitan keuangan karena pekerjaan mereka.